Ini adalah manusia paling pelit di tata surya. Hanya karena istrinya dengan ringan menyentuh anjing tetangga. Dia kemudian menusukkan jarum beracun ke daging sapi satu persatu. Kemudian manfaatkan waktu tetangga tidak memperhatikan. Beri makan daging sapi anjing dengan diam-diam. Dia cemburu pada seekor anjing. Ternyata setelah kaki Angel cacat, dia langsung curiga istrinya berselingkuh. Jadi Angel diam-diam memasang perangkat lunak lokasi di ponsel istrinya. Selalu memantau setiap gerakannya. Suatu hari Angel mendengar percakapan antara Vane dan sahabatnya. Dua orang berbicara tentang obat penghilang rasa sakit. Teman dekatnya menyarankan Vane untuk segera meninggalkan Angel. Hal ini membuat Angel yang sadar diri akan bahaya. Jadi setelah Vane pulang kerja di malam hari, Angel secara khusus menyiapkan makan malam romantis. Dia meninjau tindakannya baru-baru ini. Terima kasih banyak atas semua yang istri lakukan untuknya. Melihat perubahan Angel, Vane terasa begitu menyenangkan. Namun pada saat Angel sudah mandi, ponsel Vane tiba-tiba menerima pesan. Kamar sebelah juga mentransmisikan bel yang sama. Ketika Vane mengikuti suara itu ke dalam ruangan, segera mengetahui bahwa suami saya memperhatikannya. Vane merasa takut dan marah. Dia pasti mengemasi barang bawaannya dan segera meninggalkan tempat ini. Angel, setelah keluar dari kamar mandi, melihat komputer dihidupkan dan mengerti segalanya. Dia tahu bahwa kepergian istrinya adalah ciptaannya sendiri. Jadi juga tidak pergi mencari Vane. Setengah tahun kemudian, Angel tidak bisa menahan nostalgia. Cari tahu di mana Vane bekerja. Tidak berharap melihatnya bersenang-senang dengan pria lain. Buat dia merasa lebih marah itu. Pria ini juga merupakan sopir ambulans yang membuatnya lumpuh. Angel membuntuti mereka ke toko ibu dan bayi. Ternyata Vane sedang hamil sekarang. Lihat penampilan emosional keduanya. Angel sangat marah. Konspirasi yang mengerikan berangsur-angsur tumbuh di dalam hatinya. Keesokan harinya, Angel pergi ke rumah sakit. Berkat hubungannya, sejumlah besar jarum suntik anestesi diperoleh. Kemudian berjaga-jaga di tempat Vane akan lewat setelah bekerja. Menunggu penampilannya. Saat ini, hidup Vane penuh dengan kebahagiaan. Dia sama sekali tidak ingin berurusan dengan pria kotor ini. Angel langsung mengaktifkan mode tragis untuk menyelamatkan simpatinya. Ditambah lagi, Vane belum membawa paspornya. Itu sebabnya Vane ditipu oleh Angel untuk kembali rumah. Angel berbohong bahwa paspornya ada di ruangan lain. Tanpa diduga Vane baru saja pergi. Dia segera mengambil jarum suntik anestesi dari bawah meja. Ketika Vane membungkuk untuk menemukan paspornya di laci, Angel menusuk jarum suntik langsung ke pantatnya. Ketika Vane bangun, menemukan diriku terikat di tempat tidur. Vane panik ketakutan. Agar tidak menarik perhatian tetangga, Angel menyalakan musik dengan volume paling keras. Lalu mengeluarkan ponsel Vane dari sakunya. Kirim pesan perpisahan ke pacarnya saat ini, Ricardo. Kemudian membuang telepon di selokan. Saat Angel pulang, Vane tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjuang. Jadi Angel melepas handuk dari mulutnya. Dan keluarkan semua kaos kaki busuk di mulutnya. Vane yang diikat selama sehari akhirnya bisa bernafas dengan baik. Kemudian dia memanfaatkan saat Angel tidak memperhatikan. Segera berteriak minta tolong. Angel segera membekap mulutnya. Dan memasukkan kembali kaos kaki busuk itu ke dalam mulutnya. Kemudian mengeluarkan jarum dan menyuntiknya dengan obat yang tidak diketahui. Sangat cepat Vane tertidur. Saat dia bangun, menemukan dia melepaskan ikatan. Tapi ketika dia hendak bangun dari tempat tidur, menyadari bahwa kaki saya telah kehilangan rasa lagi. Ternyata Angel memberinya epidural. Melihat mantan istri merangkak di lantai kesakitan, batin Angel mencapai kepuasan yang luar biasa. Untuk merayakan Vane kembali padanya, Angel menyiapkan makan malam mewah lagi. Tapi pada waktu makan, Vane memanfaatkan saat Angel tidak perhatikan. Ambil sebotol anggur dan pukul kepalanya.
Bantu aku. Selamatkan aku. Ada siapa di sini, Gak? Bantu aku. Seseorang tolong selamatkan aku. Ketika anestesi disuntikkan ke dalam tubuh, Vane dengan cepat mengalami koma. Tetapi pada saat ini bel pintu tiba-tiba berbunyi. Buka pintu untuk menemukan orang tua di sebelah. Karena dia baru saja mendengar teriakan minta tolong. Bersikeras masuk untuk memeriksa situasi di rumah. Jika Angel tidak membiarkannya, dia akan segera melapor ke polisi. Benar saja ketika lelaki tua itu baru saja memasuki rumah. Segera melihat Vane tergeletak di tanah. Ada apa? Kemudian Angel memanggil bos gangster itu. Menghabiskan banyak uang baginya untuk membuang tubuh lelaki tua itu. Namun, keesokan harinya polisi datang mengetuk pintu. Ternyata Ricardo tidak bisa menemukan pacar Vane, sehingga dia melaporkan kasus tersebut. Tersangka utamanya adalah mantan pacarnya, Angel. Tapi lihat pria ini dengan kelumpuhan tubuh bagian bawah. Polisi tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan. Jadi setelah beberapa interogasi sederhana pergi. Setelah itu, Angel menyadari bahwa Ricardo adalah bom waktu. Untuk mencegah bencana, dia menemukan kunci rumah Ricardo dari saku Vane. Lalu menyelinap ke kamar mandinya. Tunggu sampai Ricardo kehilangan kesadaran. Angel memberinya obat yang tidak diketahui. Kemudian tuangkan lagi ke dalam sebotol anggur putih. Menyamar sebagai bunuh diri. Karena Vane berhenti melawan, Angel kemudian melepas semua ikatan di tubuhnya. Dan belikan dia kursi roda. Sama seperti itu, seseorang yang damai diubah menjadi lumpuh olehnya. Untuk menghindari kendali Angel, Vane hanya bisa berpura-pura menurut. Kemudian ketika dia tidak memperhatikan, diam-diam menyembunyikan pisau kecil. Di malam hari saat Angel keluar untuk membeli barang, Vane segera mengeluarkan pisau dan memotong talinya. Kemudian buka pintu dengan obeng. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk akhirnya keluar dari neraka ini. Tapi saat dia sedang menunggu lift, lagi ketemu Angel yang pulang. Vane panik dan dengan cepat merangkak ke bawah. Angel pun melompat dari kursi roda untuk mengejar. Lepaskan aku. Namun, Angel tidak mati. Hanya berubah dari hemiplegia menjadi kelumpuhan seluruh tubuh. Yang kejutkan dia lebih dari, Vane tiba-tiba berinisiatif untuk meminta menjadi walinya. Untuk selanjutnya, aku akan menjagamu. Vane mendorong Angel ke koridor yang dingin. Di wajahnya ada senyum yang menakutkan.